Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga puasa kita tetap lancar terus dan tidak ada halangan. Nah, sebab hanya sekitar 1 minggu lagi kita akan meraih hari kemenangan. Jumpa kita lagi dengan channel ya agak-agak pedas lah. Sekarang kita akan coba ulas sedikit tentang penyakit yang terjadi sampai sekarang di negara kita ini. Apa itu? Korupsi. Baru-baru ini kita sudah dihebohkan oleh masalah minyak goreng. Nah, waktu itu rapat dengar pendapat antara Menteri Perdagangan dengan DPR, dan dikatakan oleh Menteri Perdagangan bahwa pemerintah tidak sanggup melawan para tangan-tangan kotor yang bermain di minyak goreng ini, atau lebih kita istilahkanlah adanya mafia minyak goreng. Nah, rupa-rupanya mafia minyak goreng itu ada di dalam tubuh Kementerian Perdagangan sendiri. Nah, jadi kita sebagai masyarakat tentu berharap kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskan masalah ini. Kenapa? Inilah yang betul-betul yang menyebabkan masyarakat begitu sengsara dengan permasalahan minyak goreng ini. Nah, jadi orang-orang inilah yang harus bertanggung jawab. Dan kita juga pernah membaca baik di media sosial, media massa, ada pendapat sebagai masyarakat mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam permainan minyak goreng ini atau mafia minyak goreng ini harus dihukum berat, kalau perlu dihukum mati. Nah, itulah pendapat dari sebagai masyarakat, dan kita akan tunggu kerja dari Kejaksaan Agung supaya ini jangan hanya selesai di level dirjen saja. Tentu ada yang lebih tinggi sekali. Nah, inilah yang masyarakat tunggu. Jadi dari masalah inilah apa yang pernah disampaikan oleh seorang Profesor Dr. Mahfud MD waktu itu betul-betul terjadi. Beliau mengatakan dengan tegas waktu itu bahwa korupsi di era reformasi sampai sekarang lebih gila dari era Orde Baru. Nah, terbukti sampai sekarang. Nah, beliau mengatakan bahwa di era reformasi ini korupsinya begitu meluas sekali. Jadi hampirlah semua sudah terjerat dengan korupsi ini. Coba kita hitung ya. Kita hitunglah siapa-siapa saja yang sudah terlibat dalam korupsi ini. Kita mulai dari bawah lah. Kepala desa sudah banyak yang terlibat, terutama dengan adanya dana desa. Bupati, wali kota, gubernur sudah banyak terlibat, terutama tentang pembahasan APBD dan main proyek. Nah, kita lanjut kepada pembantu presiden pun sudah juga banyak yang kena korupsi. Nah, yang legislatif
anggota-anggota dewan, baik di daerah sampai pusat, dan malah anggota ketua DPRD-nya, ketua DPR pun sudah kena korupsi. Nah, yang paling menyedihkan sekali bagi kita adalah para penegak hukum yang sebetulnya harus memberi contoh yang baik dan sudah kena juga, baik dari kepolisian, kejaksaan, dari kehakiman, pengacara, sampai ketua Mahkamah Konstitusi pun sudah kena korupsi. Jadi ada satu yang belum kena korupsi di negara kita ini. Siapa itu? Itulah yang namanya presiden. Nah, presiden sajalah yang belum terlibat korupsi ini. Jadi apa yang dikatakan oleh seorang Mahfud MD terbukti kebenarannya, bahwa korupsi itu di zaman reformasi ini sampai sekarang sungguh gila dibandingkan Orde Baru. Nah, apalagi kita juga mendengar di era sekarang bahwa anak presiden pun sudah dilaporkan ke penegak hukum karena terlibat yang namanya korupsi. Jadi lengkaplah sudah semuanya. Cuma sekali lagi saya katakan, yang belum kena itu hanya presiden. Ya, semoga janganlah. Ya, kita berharap janganlah presiden kita kena juga. Kalau sudah presiden sudah kena semua, sudahlah. Udah selesailah negara kita ini. Udah hancurlah negara kita ini, bahwa semuanya sudah terkena korupsi. Jadi sekali lagi saya katakan dengan tegas sebagai masyarakat bahwa korupsi di negara kita ini sudah seperti kanker stadium 4. Nah, itulah kita berharap kepada negara, kita berharap kepada pemerintah untuk mencari formula yang tepat supaya korupsi ini bisa kita hentikan. Jadi sekali lagi saya katakan, satu yang belum kena, yaitu yang namanya presiden. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.